Keadilan-Mu, ya Allah, sampai ke langit. Engkau yang telah melakukan hal-hal yang besar, ya Allah, siapakah seperti Engkau? Engkau yang telah membuat aku mengalami banyak kesusahan dan malapetaka. Engkau akan menghidupkan aku kembali. Dan dari samudera raya bumi, Engkau akan menaikkan aku kembali. Engkau akan menambah kebesaranku dan akan berpaling menghibur aku. Aku pun mau menyanyikan syukur bagi-Mu dengan gambus atas kesetiaan-Mu, ya Allahku. Menyanyikan mazmur bagi-Mu dengan kecapi, ya yang kudus Israel. Bibirku bersorak-sorai sementara menyanyikan mazmur bagi-Mu, juga jiwaku yang telah Kau bebaskan. Lidahku juga menyebut-nyebut keadilan-Mu sepanjang hari. Sebab akan mendapat malu dan tersipu-sipu orang-orang yang mengikhtiarkan celakaku. Kisah Para Rasul pasal 6. 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar, dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Tuduhan terhadap Stefanus. Dan Stefanus, yang penuh dengan karunia dan kuasa, mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria, bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, "Kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah." Dengan jalan demikian, mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus, menyeretnya dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu yang berkata, "Orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat, sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus orang Nazaret itu akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita." Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus. Lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Para Rasul pasal 7. Pembelaan Stefanus. Kata imam besar, "Benarkah demikian?" Jawab Stefanus, "Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah. Allah yang Maha Mulia telah menampakkan dirinya kepada bapa leluhur kita Abraham ketika ia masih di Mesopotamia, sebelum ia menetap di Haran, dan berfirman kepadanya, 'Keluarlah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu.'
maka keluarlah ia dari negeri orang Kasdim, lalu menetap di Haran. Dan setelah ayahnya meninggal, Allah menyuruh dia pindah dari situ ke tanah ini, tempat kamu diam sekarang. Dan di situ Allah tidak memberikan milik pusaka kepadanya, bahkan setapak tanah pun tidak. Tetapi ia berjanji akan memberikan tanah itu kepadanya, menjadi kepunyaannya dan kepunyaan keturunannya. Walaupun pada waktu itu ia tidak mempunyai anak. Beginilah firman Allah, yaitu bahwa keturunannya akan menjadi pendatang di negeri asing, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka itu akan kuhukum, firman Allah, dan sesudah itu mereka akan keluar dari situ dan beribadah kepadaku di tempat ini. Lalu Allah memberikan kepadanya perjanjian sunat, dan demikianlah Abraham memperanakan Ishak, lalu menyunatkannya pada hari yang ke-8, dan Ishak memperanakan Yakub, dan Yakub memperanakan ke-12 bapa leluhur kita. Karena iri hati, bapa-bapa leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir, tetapi Allah menyertai dia dan melepaskannya dari segala penindasan, serta menganugerahkan kepadanya kasih karunia dan hikmat ketika ia menghadap Fir'aun, Raja Mesir. Fir'aun mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir dan atas seluruh istananya. Maka datanglah bahaya kelaparan menimpa seluruh tanah Mesir dan tanah Kanaan, serta penderitaan yang besar, sehingga nenek moyang kita tidak mendapat makanan. Tetapi ketika Yakub mendengar bahwa di tanah Mesir ada gandum, ia menyuruh nenek moyang kita ke sana. Itulah kunjungan mereka yang pertama. Pada kunjungan mereka yang kedua, Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya, lalu ketahuanlah asal-usul Yusuf kepada Fir'aun. Kemudian Yusuf menyuruh menjemput Yakub ayahnya dan semua sanak saudaranya, 75 jiwa banyaknya. Lalu pergilah Yakub ke tanah Mesir. Di situ ia meninggal, ia dan nenek moyang kita. Mayat mereka dipindahkan ke Sikhem dan diletakkan di dalam kuburan yang telah dibeli Abraham dengan sejumlah uang perak dari anak-anak Hemor di Sikhem. Tetapi makin dekat genapnya janji yang diberikan Allah kepada Abraham, makin bertambah banyaklah bangsa itu di Mesir, sampai bangkit seorang raja lain memerintah tanah Mesir, seorang yang tidak mengenal Yusuf. Raja itu mempergunakan tipu daya terhadap bangsa kita dan menganiaya nenek moyang kita, serta menyuruh membuang bayi mereka, supaya bangsa kita itu jangan berkembang. Lalu datanglah seorang mengabarkan kepada Daud, katanya, hati orang Israel telah condong kepada Absalom. Kemudian berbicaralah Daud kepada semua pegawainya yang ada bersama-sama dengan dia di Yerusalem. Bersiaplah, marilah kita melarikan diri, sebab jangan-jangan kita tidak akan luput daripada Absalom. Pergilah dengan segera, supaya ia jangan dapat lekas menyusul kita dan mendatangkan celaka atas kita, dan memukul kota ini dengan mata pedang. Para pegawai raja berkata kepada raja, terserah kepada tuanku raja, hamba-hambamu ini siap. Lalu keluarlah raja dan seisi rumahnya mengiringi dia. 10 orang gundik ditinggalkan raja untuk menunggui istana. Maka keluarlah raja dan seluruh orang-orangnya mengiringi dia. Dekat rumah yang terakhir mereka berhenti, sedang semua pegawainya berjalan melewatinya, juga semua orang Kreti dan semua orang Pleti, juga semua orang Gad, 600 orang banyaknya, yang mengiringi dia sejak dari Gad berjalan melewati raja. Lalu bertanyalah raja kepada Itai, orang Gad itu, mengapa pula engkau berjalan bersama kami? Pulanglah dan tinggallah bersama-sama raja, sebab engkau orang asing, lagi pula engkau orang buangan dari tempat asalmu. Baru kemarin engkau datang, masakan pada hari ini aku akan membawa engkau mengembara bersama-sama kami. Padahal aku harus pergi entah kemana. Pulanglah dan bawalah juga saudara-saudaramu pulang. Mudah-mudahan Tuhan menunjukkan kasih dan setia kepadamu. Tetapi Itai menjawab raja, demi Tuhan yang hidup dan demi hidup tuanku raja, di mana tuanku raja ada, baik hidup atau mati, di situ hambamu juga ada.
Lalu berkatalah Daud kepada Itai, "Jika demikian berjalanlah lewat." Kemudian lewatlah Itai orang Gad itu, bersama-sama dengan semua orangnya dan semua anak yang menyertai dia. Seluruh negeri menangis dengan suara keras ketika seluruh rakyat berjalan lewat. Raja menyeberangi sungai Kidron dan seluruh rakyat berjalan ke arah padang gurun. Dan lihat, juga Sadok ada di sana beserta semua orang Lewi, pengangkat tabut perjanjian Allah. Mereka meletakkan tabut Allah itu. Juga Abiatar ikut datang. Sampai seluruh rakyat dari kota selesai menyeberang. Lalu berkatalah raja kepada Sadok, "Bawalah tabut Allah itu kembali ke kota. Jika aku mendapat kasih karunia di mata Tuhan, maka ia akan mengizinkan aku kembali, sehingga aku akan melihatnya lagi, juga tempat kediamannya. Tetapi jika ia berfirman begini, 'Aku tidak berkenan kepadamu,' maka aku bersedia, biarlah dilakukannya kepadaku apa yang baik di matanya." Lagi berkatalah raja kepada Sadok imam itu, "Jadi engkau dan Abiatar pulanglah ke kota dengan selamat, beserta anakmu masing-masing, yakni Ahimaas anakmu dan Yonatan anak Abiatar. Ketahuilah, aku akan menanti di dekat tempat-tempat penyeberangan ke padang gurun, sampai ada kabar dari kamu untuk memberitahu aku." Lalu Sadok dan Abiatar membawa tabut Allah itu kembali ke Yerusalem, dan tinggallah mereka di sana. Daud mendaki Bukit Zaitun sambil menangis. Kepalanya berselubung dan ia berjalan dengan tidak berkasut. Juga seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia, masing-masing berselubung kepalanya, dan mereka mendaki sambil menangis. Ketika kepada Daud dikabarkan demikian, Ahitofel ada di antara orang-orang yang bersepakat dengan Absalom. Maka berkatalah Daud, "Gagalkanlah kiranya nasihat Ahitofel itu ya Tuhan." Ketika Daud sampai ke puncak, ke tempat orang sujud menyembah kepada Allah, maka datanglah Husai orang Arki, mendapatkan dia dengan jubah yang terkoyak dan dengan tanah di atas kepala. Berkatalah Daud kepadanya, "Jika engkau turut dengan aku, maka engkau menjadi beban kepadaku nanti. Tetapi jika engkau kembali ke kota dan berkata kepada Absalom, 'Aku ini hambamu ya Raja, sejak dahulu aku hamba ayahmu, tetapi sekarang aku menjadi hambamu.' Dengan demikian, engkau dapat membatalkan nasihat Ahitofel demi aku. Bukankah Sadok dan Abiatar, imam-imam itu, ada bersama-sama engkau di sana? Jadi segala yang kau dengar dari dalam istana raja, haruslah kau beritahukan kepada Sadok dan Abiatar, imam-imam itu. Ingatlah, di sana bersama-sama dengan mereka, ada kedua anak mereka, Ahimaas anak Sadok, dan Yonatan anak Abiatar. Dengan perantaraan mereka, haruslah kamu kirimkan kepadaku segala hal yang kamu dengar." Dan tibalah Husai, sahabat Daud di Yerusalem, tepat pada waktu Absalom masuk ke kota itu. Samuel pasal 16. Daud bertemu dengan Siba. Ketika Daud baru saja melewati puncak, datanglah Siba, hamba Mefiboset, mendapatkan dia, membawa sepasang keledai yang berpelana, dengan muatan 200 ketul roti, 100 buah kue kismis, 100 buah-buahan musim panas, dan sebuyung anggur. Lalu bertanyalah raja kepada Siba, "Apakah maksudmu dengan semuanya ini?" Jawab Siba, "Keledai-keledai ini bagi keluarga raja untuk ditunggangi. Roti dan buah-buahan ini bagi orang-orangmu untuk dimakan, dan anggur ini untuk diminum di padang gurun oleh orang-orang yang sudah lelah." Kemudian bertanyalah raja, "Di manakah anak tuanmu?" Jawab Siba kepada raja, "Ia ada di Yerusalem, sebab katanya, 'Pada hari ini kaum Israel akan mengembalikan kepadaku kerajaan ayahku.'" Lalu berkatalah raja kepada Siba, "Kalau begitu, kepunyaanmulah segala kepunyaan Mefiboset." Kata Siba, "Aku tunduk, biarlah kiranya aku tetap mendapat kasih di matamu, ya tuanku raja." Simei mengutuki Daud. Ketika Raja Daud telah sampai ke Bahurim, keluarlah dari sana seorang dari kaum keluarga Saul. Ia bernama Simei bin Gera. Sambil mendekati raja, ia terus-menerus mengutuk. Daud dan semua pegawai Raja Daud dilemparinya dengan batu. Walaupun segenap tentara dan semua pahlawan
berjalan di kiri kanannya. Beginilah perkataan Simei pada waktu ia mengutuk, "Enyahlah, enyahlah, engkau penumpah darah, orang Dursila. Tuhan telah membalas kepadamu segala darah keluarga Saul, yang engkau gantikan menjadi raja. Tuhan telah menyerahkan kedudukan raja kepada anakmu Absalom. Sesungguhnya, engkau sekarang dirundung malang karena engkau seorang penumpah darah." Lalu berkatalah Abisai, anak Seruyah, kepada raja, "Mengapa anjing mati ini mengutuki tuanku raja? Izinkanlah aku menyeberang dan memenggal kepalanya." Tetapi kata raja, "Apakah urusanku dengan kamu, hai anak-anak Seruyah? Biarlah ia mengutuk. Sebab apabila Tuhan berfirman kepadanya, 'Kutukilah Daud,' siapakah yang akan bertanya, 'Mengapa engkau berbuat demikian?' Pula kata Daud kepada Abisai dan kepada semua pegawainya, 'Sedangkan anak kandungku ingin mencabut nyawaku, terlebih lagi sekarang orang Benyamin ini. Biarkanlah dia dan biarlah ia mengutuk, sebab Tuhan yang telah berfirman kepadanya demikian. Mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini, dan Tuhan membalas yang baik kepadaku, sebagai ganti kutuk orang itu pada hari ini.' Demikianlah Daud melanjutkan perjalanannya dengan orang-orangnya, sedang Simei berjalan terus di lereng gunung, bertentangan dengan dia, dan sambil berjalan ia mengutuk, melemparinya dengan batu, dan menimbulkan debu. Dengan lelah, sampailah raja dan seluruh rakyat yang ada bersama-sama dengan dia ke Yordan, lalu mereka beristirahat di sana.